Halo, ini welcome back to podcast Entrop pada sesama KWU pada hari ini. Mungkin gak terasa ya Matt ya, pada tahun 2025 lalu terakhir kita bertemu nih. Mungkin sekarang kita bertemu pada tahun 2026 di episode perdana pada hari ini. Bener banget sih Saros. Aku tuh kemarin sempat lihat itu terakhir post itu sekitar 8 bulan lalu sih. Itu kayak udah lama banget itu kan. Nah, kali ini kita punya tamu spesial nih Saros, yang definisi muda berbakat banget. Dimana kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih yang awalnya dari passion jadi hal yang menghasilkan, jadi uang nih. Nah, langsung aja kita panggil Kak Dinda Elvina Aurelia. Halo Kak Dinda. Mungkin sebelum kita mengenal lebih dalam sama Kak Dinda nih, mungkin kita sendiri kenalan dulu kali ya Matt ya. Mungkin dari aku, perkenalkan nama aku Muhammad Sabil Akatas dari program Studi Sistem Informasi Angkatan 25. Ngomong sama Rima. Aku sendiri, perkenalkan aku Amartia Regengkala Medina dari program Studi Sistem Informasi Angkatan 2025 juga nih. Kalau Kak Dinda sendiri nih, umur hari ini tuh gimana sih? Buat hari ini aman aja sih, cuman agak hektik UAS aja tadi. Mungkin banyak yang udah mengenal Kak Dinda mungkin dari platform sosial media lainnya. Tapi mungkin sebelum kita ke sana nih, Kak Dinda boleh nggak sih ceritain dulu gimana Kak Dinda itu siapa dan kesibukan Kak Dinda pada saat ini tuh? Oke, aku izin perkenalkan diri, nama aku Dinda Elvina Aurelia. Aku juga berkuliah di Universitas Brawijaya juga nih, tapi aku Fakultas Vokasi. Aku jurusannya DKV atau biasa orang desain grafis. Nah, untuk kesibukan aku sekarang itu tuh kurang lebih sama seperti dulu. Aku biasa jadi juri, narasumber, dan juga aku biasanya itu menjalankan kuliah dengan bisnis aku itu beneran. Jadi keempat hal itu yang aku jalanin sekarang itu. Dan kalau untuk aku sendiri, aku itu mulai perjalanan jadi juri dan narasumber itu sekitar akhir mau lulus kelas 12. Jadi dari situ aku itu udah mulai diundang jadi juri. Terus setelah lulus aku mulai diundang jadi narasumber. Dari situ aku mulai menemukan pengalaman dan akhirnya setelah masuk universitas aku akan terus melanjutkan passion itu sih. Karena udah dari SMA kan sayang banget kalau misalnya dianggurin gitu. Aku udah diundang tuh sama. Iya benar banget, udah diundang. TTBK nih. Keren banget sih jujur. Mungkin dari Kak Dinda sendiri kan sekarang udah cukup dikenal banyak orang kan, dari sosmed sebagai mahasiswa DKV juga. Mungkin bisa saya ceritain nggak sih gimana awal mula Kak Dinda bisa terjun di dunia desain. Oke. Awalnya itu karena dulu kalau misalnya orang bilang medinfo ya di sini ya. Dari awal aku tuh dari kelas 10 aku itu terjun di dunia PDD. Jadi aku nge-handle sosial media, affiliate, itu semua aku yang handle. Terus setelah kelas 11 aku mulai ikut lomba master nih. Jadi aku ini memang bahasa aja sih. Ini benar-benar agak kocak dikit ya, karena aku itu ikut lomba master menang terus juara satu terus. Nah setelah itu aku kayak iseng aja gitu buat ngepost di TikTok satu karya aku. Dan ternyata tuh FYP terus. Nah mulai dari situ aku kayak mikir, kenapa orang pada suka nih sama karya aku. Akhirnya aku mulai share tips-tipsnya gimana cara menang lomba kayak gitu. Nah dari situ mulai aku ada netizen kalau misalnya udah suka kan pasti minta joki gitu kan. Dari situ aku bingung kan, karena di situ posisinya aku tuh juga ngejar TBK, SSBP dan lain-lain gitu kan. Ya udah di situ aku mulai menjalankan sendiri tuh. Sempat keteteran banget sih kalau aku bilang, karena dulu itu benar-benar aku itu cuman punya 2 HP, 1 laptop. Nah kalau ke sekolah aku memang aku ada laptop terus, dan emang ada nakal sedikit karena pas waktu try out aku kan selesai duluan ya. Nah di situ aku curi-curi kalau gitu buat customer aku gitu. Iya. Ini agak kocak dikit sih, dan kan aku dulu juga mau mengejar kedinasan. Jadi aku tuh binsik dan lain-lain tuh aku sempatkan gitu buat ngedit. Jadi
Jadi tetap sih karena itu udah salah aku juga belum namanya baru nyemplung gitu ya nggak tahu gimana cara handle-nya organisirnya gitu kan. Ya benar, jadi masih sih belajar gimana cara organisir yang baik gitu. Sampai akhirnya sekian masa setahun itu aku mulai merintis di TikTok dan alhamdulillah itu udah lumayan besar ya sampai sekarang itu aku sering konten-konten gitu. Dan di situ aku juga mulai diundang juri, terus narasumber. Nah, mulai di situ aku kayak mikir, oh, berarti ini passion aku di sini nih. Berarti aku harus mendalami ini. Karena dari sini aku itu mulai terbuka nih jalan karir aku tuh ternyata di sini gitu. Ya udah dari situ aku mulai. Nah, sampai sesuai ya itu kan aku lumayan keteteran ya karena semester 1 kan masih peralihan. Yang namanya di kafe ya, Nirvana itu kan gak tidur dan bener-bener emang gak tidur ya. Aku ini tuh emang susah ya peralihan. Di situ aku mulai keteteran lagi ngurus bisnis aku. Maka dari itu aku kayak nge-rekrut staff di situ. Iya, jadi aku handle bisnis itu sekarang udah bukan aku lagi. Jadi ada admin sama 4 staff. Nah itu yang handle bisnis aku. Jadi aku cuma lepas semantau aja. Iya udah ada timnya. Jadi kalau misalnya nanya kok bisa sampai sebenarnya bisa itu karena aku ada tambahan staff itu. Kalaupun dibilang aku ada dari sini aku gak akan bisa. Karena memang kuliah itu lumayan sibuk banget ya kalau di dunia di kafe itu. Karena tugas-tugasnya saya juga harus mengerjakan dengan tangan sendiri. Itu yang bikin masalah sih. Dari situ juga kan. Iya, jadi kan bingung mau bagi waktu ke bisnis atau ke job site aku. Karena aku sendiri pun masih keteteran dalam bagi waktu ke juri. Narasumber itu masih banyak yang aku tolak. Kayak kemarin aku sempat diundang ke vokasi UI buat jadi juri. Nah kan aku ya. Tapi di situ sayangnya itu bertepatan dengan UAS. Jadi nggak bisa. Nah itu jadi pertimbangan yang berat banget sih bagi aku. Apalagi kan itu sebuah kesempatan ya. Apalagi yang bawa nama UB juga kan. Kan orang-orang tahu juga kalau aku dari UB. Itu sayang banget sih. Mungkin kita ceritanya sedikit kayak gitu aja ya kurang lebih. Terus kesibukan sekarang pun udah lumayan renggang karena semester 2. Aku sekarang lagi sering ngambil juri narasumber. Tapi kalau untuk bisnis aku serahkan ke mereka. Aku cuma memantau aja sih. Aku sempat notice ya dari itu Iya. Pembanding terbang. Iya, cara nakalnya beda ya. Udah banget. Terus aku sempat mention juga tadi Kak Dinda kan juga berarti kalau mulai konten tuh pas kelas 11 ya. Iya, benar pas 11. Mulainya tuh Kak Dinda gimana sih cara mau memulai lah. Iya. Biasanya kalau tuh gitu kan. Benar. Oke. Ini ya ini benar banget. Aku tuh juga orang yang takut gitu, takut dijudge siapa sih orang masa kayak gitu kan. Cuman pikir aku gini, kalau misalnya ya kayak kita nggak memulai duluan, kita tuh nggak tahu gitu loh jalan yang terbaik buat kita tuh apa. Jadi memang awalnya aku sempat agak sedikit malu ya, karena itu bener aku tuh orangnya tipikal jarang banget buat TikTok. Terus tiba-tiba yang terjun tuh langsung ke dunia poster. Dan itu sempat kesesalan di sekolah kalau aku tuh ini ya udah mulai kayak naik gitu tuh namanya. Sampai sempat diundang podcast sekolah juga, itu sempat di Semansa dulu. Itu aku kayak ternyata dari aku besar nih namanya di TikTok ini membuka peluang banyak gitu loh buat aku. Apalagi aku udah mau kelas 12 ya ibaratnya tinggal nentuin arah hidup aku kemana gitu ya kan bener. Nah dari situ aku kayak oke, aku mau mematahkan rasa malu itu. Kalau misalnya aku malu terus, kayak beberapa peluang yang akan datang itu bakal tertutup gitu. Kalau aku malu, jadi aku memutuskan ya udah YOLO aja gitu. Siapa sih yang peduli gitu ya kan? Iya benar. Aku juga awalnya juga karena aku nggak bisa bicara di depan orang banyak ini di depan kamera tuh aku nggak bisa. Benar-benar orangnya dulu introvert gitu. Nah karena mungkin yang aku juga ngelakuin kata-kata Kak Dinda, aku juga pasti yang mau mencoba gitu sih. Nah, terus kan tadi Kak Dinda mau mulai TikTok gitu ya. Aku mau nanya, Kak Dinda tuh paling banyak like di TikTok tuh berapa sih? Aku lupa, tapi sampai juta deh nggak salah berjuta. Iya. Di video agak lama itu udah sampai juta. Siap bukan views. Like, iya. Bukan views. Views tuh
7 juta apa berapa gitu. Aku tuh juga kaget ya benar-benar tiba-tiba banget akhirnya. Keren banget sih, jujur aku dengarnya amazed banget karena kakak tuh juga membuka peluang buat orang lain gitu. Kakak mengerti Pak? Iya benar. Jadi kayak ternyata dari yang iseng ternyata berpengaruh sebegitu besar juga bagi orang lain. Nah, aku sempat tadi kan kakak sebutin kalau awal-awal kelas 12 mau lulus tuh jadi pembicara sama juri nih. Iya. Nah, gimana sih awalnya kok bisa jadi pembicara awal sama juri? Apa karena dipilih atau karena kakak juga ada ngaju-ngajuin juga? Oh, oke. Kalau untuk kayak masalah juri sama narasumber tuh nggak pure diundang. Jadi dari pihak sana tuh bikin surat gitu, ngajuin ke kita. Kitanya yang menerima apa enggak. Jadi kakak kita yang ngajuin gitu. Awalnya pas akhir itu kan udah senggang kan. Jadi aku mulai rajin lah di TikTok itu kan. Apalagi gitu nggak isi waktu gabut gitu ya. Terus tiba-tiba ya ngirim gitu. Kayak misalnya mau apa ya? Kayak surat gitu, surat permohonan juri dari Unpad atau Unsur gitu. Itu pertama kali itu ya. Terus ya udah aku coba aja, siapa tahu memang jalanku di situ. Apalagi aku juga udah tahu basic-basic desain gimana gitu kan. Jadi aku mulai nerima dari situ. Terus setelah lama itu banyak yang mulai udah karena aku kan konten juri nih, jadi juri di sini, juri di sana gitu. Nah, sendiri kan udah kita tahu ya, dia tadi tuh mengikuti banyak juri perlombaan. Mungkin Kak Dinda ada ini nggak, pernah mikir diri nggak sih, Kak Dinda apa sedang biasa aja gitu? Iya baik. Kak Dinda ada pernah pikiran kayak gitu? Jujur kalau cewek-cewek gak, karena pertama aku juga sibuk banget. Aku tuh rasa aku tuh udah full banget nih di kegiatan kali ini ya. Aku tuh udah jadi juri, narasumber, terus aku tuh udah bisnis juga kan. Gak mungkin kita mau pas aja mereka gitu, gak mungkin ya kan. Aku juga sih kayak evaluasi mereka gimana nya. Karena seseorang memang kasih semangat perbulan itu banyak banget, dan aku juga kayak kasihan gitu sama mereka. Jadi mungkin nanti bakal off-track lagi, aku bakal ngurus off-track lagi. Dan aku juga kuliah ini sih yang lebih dari dokter. Jadi kayak kalau cewek ya mungkin hebat ya, cuman Nih mungkin Adinda ini kan sebagai mahasiswa DKPB kan ya. Nah, saya yang dimana tugas kuliah tuh pasti Kak Adinda tuh membawa. Adinda juga mengikuti himpunan mahasiswa juga kan. Nah, gimana sih cara Kak Dinda nih buat membagi waktu gitu kan? Nah, Kak Dinda kan juga ngikutin organisasi, terus tugas kuliah, masuk pada juri, lomba dan lain-lain. Itu gimana sih Kak? Cara ini ya, atau waktunya? Oke. Jadi kalau aku sendiri ya, karena aku tuh memang tipikal yang planning. Jadi kalau misalnya nih ada, karena kan kalau aku masih 4 tugas nih ya, 4 karena masih semester 1 nih. Aku masih bisa planning gitu. Kalau misalnya untuk gimana gambar teknik, terus ilustrasi dan tiktografi ini. Keempat ini aku itu plan. Misalnya dapat tugas yang mana? Ini ngirim mana, misalnya ngirim mana 1 meter tadi, oke, 1 meter deadline kapan, terus mulai cicil kapan. Jadi aku tuh udah nulis gitu, misalnya Senin aku beli bahan, terus aku nyicil sampai setengahnya. Nah terus Selasa aku udah mulai nyicil gambar teknik, terus ilustrasi Rabu. Nah jadi itu kan 1 minggu ya. Nanti di keempat hari ini aku cicil semua. Terus ada waktu aku libur rehat itu di biasa Kamis sampai Jumat yang aku rehat. Dan aku pushnya itu di Sabtu Minggu. Jadi kedua itu harusnya kan yang satu gitu ya lipat gitu ya. Nah aku tuh juga karena di Sabtu Minggu ini aku udah pure ngurusin tugas semua. Karena kan satu minggu ya jaraknya itu semua 1 minggu. Jadi kayak mungkin aku ngerasnya itu di minggu depan. Jadi Sabtu Minggu ini. Kalau untuk hari rehat biasa aku tuh kalau nggak healing gitu. Jadi aku gak terlalu gila gitu ya. Ada pemaunya dan ya? Iya. Ini Sampai pagi ke pagi. Nah, tadi ada sendiri kan juga apa sih namanya? Di dalam juri-juri gitu ya.
Terus abis itu Kak Dinda juga sempat jadi narasumber. Aku masih bingung nih. Aku tadi belum kurang lengkap baca. Itu gimana sih? Oh, oke. Handle apa nih, bisnis atau bisnis? Ya bisnis. Kalau bisnis ya, pertama gini, aku memposisikan diri aku sebagai founder dan owner ya. Jadi sebenarnya aku paling tinggi dan aku tuh merekrut staff. Jadi ada 5 staff, satu. Atau ini buat sosial media karena lumayan besar tuh ya, di 2 lebih pengikutnya dan pasti kan banyak TL ya. Nah, yang proses itu dari admin. Terus yang kerjakan 4 orang ini. Jadi kalau di aku customer aku itu ada di 100 lebih tiap bulannya. 100 lebih. Dengan pendapatan itu sampai 2 digit gitu. Itu tuh ya 148 150 kemarin itu. Nah dari keempat kan udah mungkin ya handle itu semua yang banyak gitu kan. Dari situ nanti mereka tuh saling komunikasi misalnya apa yang handle ini, terus tiba-tiba ada lagi nih customer nanti tim aku nanti investasi dulu ada yang saya handle dengan customer ini buat infografis dengan data ini. Nah nanti itu bisa saling informasi gitu. Nah terus aku ikut nonton mereka ya, kalau mereka juga bisa mereka waktu selesai. Kalau secara handle lebih baik itu kan, tapi aku juga hanya visualisasi mereka memantau. Diam aja tuh walaupun kangen gitu. Requestan 4 orang aja. Iya benar. Dan kalian sekarang lagi cari tim juga ya. Benar Buat kalian. Tertarik kita kalian jadi kadang sosial ya. aja CV aja catch CV aja. Lucu juga kan. Biasanya toolsnya apa Kak? Kalau untuk commission, biasanya kalau commission itu tergantung ini ya customer-nya minta apa. Kalau misalnya dia minta Canva tuh, kita ya ternyata seseorang itu kalau nggak ada deadline selalu ya mau apa sih Canva aja gitu. Ini hasil saya bagus gitu kan. Terus saya aku aja dan ngikutin style. Jadi iya aja gak ngikutin style mereka. Sebenarnya boleh cocok karena orang itu udah tahu bagaimana konsep begini gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba dikasih pesannya itu gak asal mereka. Jadi aku mengenalin cara buat sesuai style aku gimana. Terus saya kali aja gak apa-apa. Yang penting hasil yang bagus, maksimal gitu. Kalau misalnya kemarin tuh ada yang ilustrasi proket kayak gitu. Dia dari customer sendiri. Kalau Fima pakai juga. Kalau Fima biasa ada. Tapi kalau mereka jadi aja sih ke apa sih orang dari sesuai sih. Kriteria dari kakak nih, mungkin yang nonton mau kirim CV juga, itu harus bisa aplikasi apa aja? Kalau dari aku ya basic pasti Canva. Canva itu kan dia bisa jadi cepat ya, gampang gitu ya. Dan dari kalau yang punya skill aja sih bisa ya aplikasi biasa utamanya Figma Ibis itu sih. Kalau ada sebenarnya itu optional aja karena kan di aku sendiri juga pakai Figma Adobe ya. Programnya mungkin Figma Adobe itu cuma beda di Vector aja yang bagusnya di Adobe. Nah aku yang Figma karena kalau Figma itu gampang dan saya sharing gitu linknya gitu. Sebenarnya itu Figma sih ya. Iya. Gampang banget. Kalau misalkan yang pengen lamar nih, jadi kita punya basic di Canva doang tuh boleh berarti ya? Boleh. Tergantung skill. Karena kalau di aku oprek sisa syaratnya itu CV sama portofolio. Jadi yang paling menyeleksi itu portofolio. Gimana sih sesuai style aku itu aku pilih gitu. Nah, kalau kakak di dalam menjajal desain nih, sama desain pasti pernah dong idenya mentok. Karena aku sendiri juga sering ide mentok. Karena aku juga di himpunan ini kan aku sebagai Kominfo kan. Yang saya juga gak asing lah dengan dunia desain. Nah, gimana sih cara kakak mengatasi ide mentok itu?
Kalau dari aku ya, pertama gitu, kalau dia mentok pasti wajar ya. Apa itu orangnya kalau udah sesuatu banyak gitu. Aku tuh aja selama ngeliat aja. Tapi kalau dari aku, teman aku itu biasa aku istirahatkan dulu. Karena aku tuh tahu pasti upload itu karena kita tuh capek mikir-mikir gitu. Jadi aku biasanya istirahat sendiri. Aku kasih jeda waktu sehari aku refreshing. Itu aku mulai cari terus atau biasa kalau ada di cafe itu hands. Ya, follow itu semua di hands. Karena sekarang itu canggih ya. Di terus tuh yakin hal-hal bagian aja. Udah sih banyak masalah dari portofolio yang gak cocok banget itu bagi referensi gitu. Nah, di situ aku scroll gimana ya. Terus kalau scroll sisanya aku lihat karya-karya aku sebelumnya. Gitu. Jadi kan gini. Aku kan juga pernah handle customer sendiri ya. Jadi dia tahu ini kayak minta banyak. Ya mungkin aku juga upload pasti bukan deadline duluan kan. Jadi aku itu scroll karya aku yang paling lama. Terus aku mati modifikasi. Ya. Karena lebih ya kayak gitu. Itu cara kalau misalnya sebagai aku ya, kalau misalnya punya open commission gitu kan memang harus dituntut untuk kreatif terus ya. Karena kan pasti di orang itu batas limit pasti ada ya. Jadi dia aku ngelakuin itu. Pas scroll karya terus buat. Misalnya aku lagi ide baru, aku mulai dari awal kayak. Tadi dibilang kan kalau aku juga bisa sempat mention kalau misalkan juga atau misalkan pikiran aja tapi itu terus istirahat dulu. Aku juga juga sih. Soalnya aku juga pernah ngalamin waktu itu juga. Kalau misalkan tetap buat belajar atau bekerja itu pasti bakal lebih sensitif. Betul banget. Selanjutnya kalau misalkan agenda kan sih ada. Oh iya, kesan. Nah ini mulai masuk tadinya mahasiswa juga. Sosok juga di sini semua sosok dalam dunia kreatif. Menurut kakak nih, kalau mahasiswa desain itu harus menggunakan AI. Contoh nggak sih? Karena ini sendiri ini sebagai cabang atau peluang. Ini banyak pro kontra nih. Pelajaran di kafe. Karena gini ada kuil yang benar-benar dicicai. Jadi aku yuk kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau dari aku lebih ke peluang daripada yang kontra gini. Aku pernah dengar desainer yang hebat itu desainer yang mau ikut perkembangan zaman. Jadi gini, bukannya kita plek AI gitu kayak mungkin ilustrasi gitu enggak. Jadi gini, kalau dari aku desainer hebat itu yang bisa memanfaatkan AI dengan baik. Jadi kalau misalnya nih ya, aku ada sleeper burnout dan aku coba sketsa ya di Procreate gitu. Aku sketsa mungkin desain untuk anyar gini. Terus aku udah burnout dan aku bisa dong minta AI tolong berikan saran desain terbaik untuk anyar ini. Nah dari situ mungkin dibikin sama AI-nya mungkin ada pilihannya gitu kan. Nah dari situ aku ini ya gambar bagus. Nah itu aku bisa jadikan referensi. Jadi nggak yang harus AI ini gantiin anak desain gitu, anak desain. Malah aku kira loh dengan AI kalian bisa terbantu gitu. Gimana cara kalian tuh mengaplikasikannya aja. Jadi nggak semua itu harus dipandang AI itu buruk, AI itu bikin harus sendiri, harus gini. Oke, aku pasti harus gitu udah marah banget gitu ya. Itu memang aku lakuin itu kontra banget dan itu benar-benar marah banget karena style kan. Dan dari hadiahnya juga notice hal itu. Nah, tapi di sisi lain AI itu membantu apalagi kalau misalnya nyari referensi di poster Pinterest kayak gitu. Nah, itu kan pasti kurang lebih gak jauh-jauh dari AI kan buat nyari super jurnal terus kayak jembatannya buat infografi ya mungkin kayak singkat-singkat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu nggak harus semua itu tanda negatif dari AI itu. Tergantung gimana orang yang mengendalikannya. Kalau dari aku sendiri aku sih sangat bantu ya. Kalau lagi burnout gitu. Bahkan dosen aku ya
gak pernah melarang kalau misalnya kita membantu tugas-tugasnya dibantu AI, asalkan jangan kalian ambil AI kalian pukul, tapi kalian ambil AI terus kalian sketsa ulang, kalian brainstorm lagi, baru kalian cool itu boleh gitu. Juga semua harus dipandang AI dan desainer, gak guys itu gak mungkin gantiin sih, karena aku tahu kayak mungkin gak semua orang bisa ngeliat ya, tapi kalau dengan aku hasil desain di AI itu beda banget, kosong gitu maknanya. Jadi beda sama yang buat sama desainer asli kayak gitu. Jadi intinya kita sebenarnya gampang pemakaian dari diri kita dibandingkan ya. Benar. Tapi kalau mereka denda nih, kan tadi kita ngebahas peluang. Nah, kalau dari Cam-Cam sendiri nih, di AI itu apakah ada atau mereka denda emang tergantung pemikiran aja sih kita. Sebenarnya ya kalau AI itu ancamannya lebih ke animator sih. Ya, itu lebih ke animator. Kalau secara desain itu mungkin masih bisa diakalin ya, karena ibaratnya desain itu aku tahu karena orang mungkin pengennya desain itu cepat gitu ya. Jadi bikin AI, tapi hasilnya itu memang gitu kan, gak ada banyak sosok gitu. Itu sebenarnya ancaman tuh lebih ke yang animator, karena kalau bilang animator itu mungkin kita nggak tahu ya AI ke depan gimana, mungkin pasti bakal lebih canggih. Nah, lebih ke animator, karena kalau lihat tuh animator itu benar-benar lumayan seperti apa di AI. Masih kelihatan tuh AI-nya masih ada. Ya cuman lebih ke situ sih. Kalau ancaman yang lebih ya, kalau untuk desain sih itu tergantung pemikiran lagi. Karena kalau dari aku sendiri, aku lebih tipikal yang memanfaatkan AI itu membantu aku, bukan ganti aku. Nah, aku kepo sih. Kan kata kan nyari idenya biasanya juga sempat dari AI juga kan. Sempat nggak? Sempat itu. Kakak tuh biasanya pakai AI apa sih? Oke. AI real ya. Biasa aku gini sama ChatGPT itu aja. Jadi AI itu sebuah versasi sih ya. Kalau aku coba dari Gemini sama ChatGPT itu hampir sama. Dan kan paling kalau aku nyari AI itu kalau judul, terus kayak referensi jurnal kayak gitu. Kalau elemen aku enggak, karena kalau dia desain AI itu ternyata banget. Mungkin kayak kalau aku ya pernah aku memakai AI di tugas aku itu cuman nyempurnain foto. Jadi gini, aku waktu itu ada gas foto gitu. Jadi itu tangannya itu ada kisisnya. Tapi kalau aku coba edit di Canva itu kayak hapusnya itu kan lumayan lebih ya. Karena detailnya ada kelihatan gitu. Itu jelek. Nah di situ kayak mikir, nah ya caranya gitu. Kalau pakai Photoshop beri lagi nih, bakal lagi. Ya udah aku coba AI kan, tapi bisa. Jadi hapus background ini bisa. Jadi aku tinggal masukin, ternyata ya bantu aku gitu, enggak gaya harus apa ya, beratnya harus menggantikan kita gitu, bisa memanfaatkan gitu. Itu hasilnya kelihatan AI banget. Enggak, cuma lihat aja backgroundnya. Jadi itu bisa bantu kita banget kan. Apalagi kayak belum tahu Photoshop tuh ya. Ada Photoshop bisa dibuat foto gitu. Ya, Nah, kalau kakak sendiri tuh ada nggak sih kayak role model atau idola dari desainer atau poster sendiri? Oke, kalau dari role model style sendiri, kalau style aku itu pure dari aku. Jadi yang memang nggak ada role model lagi. Jadi memang style aku itu memang udah plek dari aku dan gak ada lagi. Cuman kalau misalnya untuk role model itu ada dulu itu kenal sama sampai sekarang sih namanya Kak Fahira. Mungkin terkenal juga itu ya di TikTok, Kak Fahira. Iya, namanya Kak Fahira. Dia kan pesasador juga, dan dia itu yang memotivasi aku. Karena aku teman sama dia tuh baik banget, Kak. Jadi kayak nyemangatin aku, terus kayak iya bener di support gitu loh. Dan aku juga sama kamu tuh berbaik-baik sama dia. Kalau ini role modelnya saya lagi. Kalau aku role modelnya ini sih, aku suka kayak K-pop gitu kan. Kalau suka juga nggak? Aku isi suara saya juga enggak sama banget. Aku harus Tuhan saja sih. Sama Lisa bukan.
Bukan. Camen ya. Ya, karena dari Indonesia. Oke. Nah, kan karena dari tadi kita udah berbicara daging sama mata denda nih. Mungkin biar kita nggak tegang-tegang banget, kita bisa refleks kontak dulu kali ya. Boleh. Mungkin kita lanjut ke sesi game. Coba jelasin gimana sih sesi game kita pada hari ini. Kita akan main game di Discord Kak. Nanti aku kasih dua hal dan kakak bisa jawab salah satu dan kasih penjelasan juga nih penjelasan singkat kenapa milih itu. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Menurut Kak Dinda nih, mending ide bagus atau eksekusi yang bagus? Ide yang bagus. Karena dari ide yang bagus itu pasti menghasilkan hasil yang bagus. berarti kayak selama ini mencari ide dulu. Yes. Nah, maksudnya kayak udah puas ya, oke aku akan buat ini. Karena akan seleksi dengan bagus. Iya, karena dari kita kalau udah suka sama ide itu, pasti kita akan murus terus ya plan itu. Jangan ini jadi gampang. Iya, benar. Tapi kalau misalkan berarti kalau misalkan eksekusi bagus tuh ide berarti bagus. Jelek gitu. Cuman lebih pada kalau kita eksekusi dulu, kita tuh nggak tahu arah jelasnya kemana gitu kalau selesai. Betul. Oke, kita lanjut. Dapat duluan dari menang lomba atau dapat duluan dari pembicara atau juri. Kalau dari si juri, karena pasti lebih basah terus lebih apa ya ibarat pengalaman itu uji banget apalagi selalu ngomong orang terus kan aku kata juri itu aku benar-benar pure yang masih kuliah jadi yang itu udah S2 S3. Nah aku tuh dari situ udah apa ya kayak ke brainstorming sendiri gitu loh kayak osak aku tuh mulai nambah ya aku tahu anak S2 S3 itu saya berat dan aku harus menyimbangin gitu itu jadi pas aku di mungkin kalau nggak salah dan situ aku kayak oh ternyata aku juga bisa tuh ya bareng anak S2 S3 gitu bisa menyimbangin karena memang dari situ beradaptasi pengalaman kalau lomba oke besar fee-nya tapi sekali menang ya udah pas gitu ya sertifikat gitu aja. Berarti jadi juri itu challenge-nya ada ya bener apalagi kalau kita udah dari S2 S3 gitu. Itu ya. Jelas masih baru nih dalam public speaking. Kita belajar berangkat ibarat aja sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Dinda lebih pilih sibuk kuliah atau sibuk berorganisasi? Sebenarnya kalau dibilang sibuk organisasi aja sih. Kenapa? Gini kalau karena sibuk kuliah kalau menekankan kepada kuliah itu stresnya minta ampun karena aku sendiri karena aku stres di kuliah kayak aku ikut organisasi biar aku tuh berbaur gitu dan aku punya teman yang sepantaran sama aku jadi kayak senang ya benar jadi kalau cacat aku gak suka sendiri gitu jadi kalau sibuk kuliah kayak ada banyak prestasi awal ospek itu kan sendirian ya jadi kayak jalan kuliah terus itu awal sampai sesat sampai karena gak tidur itu jadi gini ospek tugas itu tetap jalan jadi walaupun kita ospek tugas tuh memang harus jalan misalnya ospek di Sabtu ya kalau di fakultasku nah Senin itu deadline Nirwana jadi Sabtu pulang itu langsung Nirwanaan sampai Minggu. Nah, kayak aku di situ kayak, aduh udah gak bisa ini kalau kuliah sudah lah organisasi aja. Terus organisasi itu, oke, stres ya berkurang sedikit lah. Jadi aku tahu misalnya, kau udah belum Nirwana dulu ya, santai aja. Ya, apa-apa. Dan bisa bareng-bareng itu benar-benar setuju. Nah, kalau dari Kak Dinda nih, misal buat yang nonton nih. Kalau Kak Dinda sendiri lebih menyarankan misalkan maba nih nonton lebih menyarankan ikut organisasi atau enggak nih kalau dari Kak Dinda sendiri kalau dari aku ya sebenarnya kalau dari fakultas jurusan aku ya kalau dari jurusan aku menyarankan tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau memang ada orang yang memang fokus banget kuliah dan bisa
kalau step organisasi itu kayak nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau memang udah sumpah banget nih kuliah, udah pusing, aku saranin ikut organisasi, tapi jangan terlalu berat aja. Karena kemarin tuh pas semester 1 aku juga sebenarnya ikut STSDN kan, jadi lumayan sibuk tuh, jadi agak stres gitu tuh di kuliah sama organisasi, jadi kebagi gua gitu, pecah kebagi gua kan, sempat burn out aja, cuma ya rasa aku jadi kurang gitu, karena masih ada masih gitu. Jadi kalau aku saranin ya tergantung pribadi masing-masing, aku juga nggak bisa tahu kan pribadi kakaknya mana kalau misalnya organisasi tapi tugasnya di berbagai kan, nah itu loh nggak tahu ya, banyak juga kayak gitu. Iya, banyak kayak gitu. Banyak yang lebih organisasi daripada gas. Karena tugas kita emang berat banget sih. Dan organisasi itu buat soft skill. Iya, benar. Kuliah tuh buat ngasah hard skill. Iya, benar banget. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lupa. Tim nyari ide sambil dengerin musik atau nyari ide di ruangan yang hening dan sunyi. Tim yang musik sih ya. Karena aku sendiri orangnya itu imajinatif gitu kalau dengar musik. Jadi kayak kadang aku tuh kalau dengar musik itu ngebayangin hal yang sesuai vibe musik itu. Kayak gitu ada dari aku sendiri. Makanya kalau misalnya aku nyari ide gitu, aku lebih prefer ke musik yang senang, happy. Kayak aku stand harus anak gitu ya. Karena emang musiknya tuh kan ceria dia ya. Jadi aku tuh mulai bayang gitu. Apalagi kan dari segi desain aku biasa ya ikutin standar desain pop ya. Warna-warnanya itu iya cocok sama alam. Iya benar kayak gitu. Kalau pas berisik sih kayak nggak bisa kalau dengerin musik lagi dong. Orang nggak mau distraksi gitu. Orang yang misalnya aku lagi belajar nih di tempat ramai atau di kafe kita ada teman ngajak Ros ayo main ya gitu. Terus langsung main gitu. Distraksi ya. Langsung sama sih kayak Kadya, aku butuh banget musik karena menurut tuh juga nggak naikin mood kan. Benar. Iya kan, tapi dadanya sih. Karena jujur sudah mencoba ya dengan musik bilang malas kan yang kerjaan banyak jadi kayak yang bisa aja nih gitu sih. Nah untuk piece on the track nih karena tuh tim yain di rumah atau tim jajan kafe. Sebenarnya gini, kalau aku ya aku lebih suka tuh di kafe sih. Di kafe itu kayak tapi kafe sih sunyi. Aku gak suka keramaian yang padat banget gitu ya. Emang sih distract. Kayak banyak banget kita orang di samping di depan tuh kayak distract banget sih. Karena kan kalau aku tuh biasa kafe yang dominan alam sih biasanya. Sendiri itu ya. Iya benar. Iya aku biasa kan biasa tuh daerah Batu ya malam-malam gitu kafe di daerah sana. Terus kayak dengerin lagu tuh enak tuh ya. Jadi enggak ya kayak kesana aku tiba-tiba jahit di mana ya kok Jaya gitu ya itu rame. Nah jadi kayak jadi distract itu sih kalau aku lebih ke kafe. Kalau bisa lanjut cewek tuh nggak ini juga nggak bisa. Kalau di cewek paling kalau cewek ya bisa ada malam kan orang harus ada masing-masing sih. Terus kalau ke kafe Datu itu jauh dong. Iya jauh. Wah Banget ya. cuma kalau dari aku ya karena ini freelance BBG sih ya. Kalau kampus dua jadi kalau di Beyeng kan Maikan. Jadi Maikan tuh di sana ada jalan tembus ke Batu. Oh ada. baru tahu. Iya di situ tuh. Jadi dia itu selain dekat wisata alam. Jadi ada wisata juga di sana itu. Iya kan banget. Bisa alam. Bener. Iya. Tahu bedengan. Oh bedanya. Oh itu di Beyeng. Jadi kalau naik ke atas itu ada kayak belokan gitu kanan sama kiri itu benar kanan itu kan. Nah makanya orang di Beyeng kalau udah healing masih Batu karena deket banget itu kalau bisa 20 menit 15 menit nyampe itu. Si Bari. Ya boleh coba.
Mungkin udah ya kali ya kita main Discord-nya. Nah, ini mungkin teman-teman juga penasaran nih pertanyaan terakhir aku. Kakak ada gak sih kayak target atau pencapaian yang pingin banget lagi kejar gitu, dan kasih yang penonton juga nih mungkin lagi meraih mimpi juga. Nah, gimana sih, apa aja sih kakak? Oke. Kalau target aku pasti ingin mungkin nanti Desember aku bakal daftar jadi ambassador karena sering pakai Canva ya. Nah, jadi ambassador terus waktu menyampaikan aku sebenarnya nggak ribet-ribet banget, tapi pengen jadi konten kreator yang menginspirasi aja udah aja. Jadi nggak berharap dari gimana, pengen ngedukasi aja. Terus aku share kehidupan aku di kafe, terus cara bertahan aku tuh pengen banget kayak gitu. Dan aku lagi coba sedang ingin hal itu karena kan udah selesai puas kan. Dia mulai ngisi konten lagi tentang di kafe life sama desain. Untuk pencapaiannya mungkin nanti aku bakal daftar yang itu sih ambassador itu. Kalau untuk besar tadi ya maba gitu yang rintis gitu ya. Apalagi enggak harus bahasa sih sebenarnya yang kayak rintis gitu. Balik-balik aja jangan pernah malu sih, karena kalau malu kayak kita menutup potensi diri kita sendiri. Kalau misalnya malu ya, aku gak akan pernah diundang jadi juri, sampai ke Unpad itu share offline lagi, itu gak ada peluang gitu. Jadi jangan malu, terus doa juga pas. Iya, work-life balance. Terus jangan gampang nyerah, terus misalnya fokus aja, jangan pernah ke-distract. Misalnya ada usaha orang lain nih lebih naik gitu, kayak misalnya kayak dari berintis terus lihat usaha naik banget, jangan usah distract, fokus aja sama apa yang dijalanin karena semua itu udah ditakar rezekinya masing-masing. Berarti kakak tuh apa namanya, kalau jadi content creator berarti nggak mengikuti tren banget ya? Iya. Bahkan aku tahu ada ambassador itu, Canva ambassador kan? Iya, itu aku baru tahu sih. Kalau ada itu karena itu dari situ tuh kayak kalau Google student kayak gitu. Jadi dia itu ambassador sekarang gini. Kalau kita ikut ambassador pasti banyak peluang yang bakal ibaratnya muncul lah. Karena kan Canva di mana-mana sekarang. Siswanya di mana-mana juga. Jadi kalau ambassador ikut event kayak gitu di seluruh Indonesia kayak gitu. Lebih banyak Tuh kita lihat juga ya. betul banget, inspirasi sih lebih tepatnya. Tadi aku juga sempat mention terkait kadang jangan malu-malu ya untuk mencoba hal baru. Aku setuju banget karena kan kita biar kita berkembang gitu kan. Kita ibaratkan keluar dari zona nyaman. Betul. Aku setuju banget sih. Nah, dari tadi Kak Dinda udah ngobrol banget nih. Masih banget kita sama Kak Dinda. Ngobrol kita juga udah jangan banget mulai dari Kak Dinda. Awal-awal terjun di dunia desain sampai di titik saat ini Kak Dinda udah jadi bisnis. jadi konten pembicara tentang diri kan. Pasti banyak cycle dan daging kerja yang kita obrolin tadi yang bisa kita ambil hari ini nih, Mas. Benar banget nih kan. Kalau kita punya passion atau hobi itu kita bisa membuka atau membuat peluang kita di masa depan nanti nih, Mas. Dan bukan buat kita doang kan, orang lain juga nih. Bisa. Terima kasih banyak untuk Kak Dinda untuk sharing banyak tentang cerita-cerita Kak Dinda ini, tentang pengalaman yang ada di podcast Talk pada hari ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you juga udah nemenin kita pada siang hari ini. Dan itu berakhir sudah episode podcast Talk pada hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.